A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haykum bitahiyyatil ahlil jannah da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman penonton channel YouTube HRTI yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita dalam sharing seputar Islam yang mana kita akan berselancaria mengenai makna epik dalam surah Al-Kahfi ya. Sebagaimana ya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada video sebelumnya kita udah sempat membahas kisah para pemuda Ashabul Kahfi yang tertidur di dalam gua selama 309 tahun. Dan tentunya kita sepakat bahwa peristiwa ini bukanlah peristiwa yang biasa saja. Bahkan peristiwa ini adalah peristiwa yang luar biasa. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya teman-teman pernah nggak belajar bahasa Arab dan masih ingat nggak kira-kira tentang pelajaran isim isyarah? Nah, kalau misalkan teman-teman yang udah belajar tapi lupa, nah saya pengen ingatin nih. Jadi isim isyarah itu dalam bahasa Indonesia adalah pelajaran kata tunjuk ya, kayak kata ini atau kata itu. Nah, biasanya diksi ini atau kata ini itu ditunjukkan untuk menunjukkan sesuatu yang dekat ya. Misalkan kayak ini baju seperti itu, ini telinga seperti itu, yang dekat dari kita. Nah, sedangkan kata itu ditujukan untuk menunjukkan sesuatu yang jauh. Nah, dalam bahasa Arab kata ini itu biasanya diartikan dengan kata hada. Sedangkan kata itu biasanya diartikan dengan kata dzalika. Tapi kalau yang dua itu, ya dua kata tadi ini dan itu, hada dan dzalika, itu dipakai kalau objeknya tunggal. Kalau objeknya jamak, itu beda lagi. Contohnya kalau kata mereka ini, itu diartikan dalam bahasa Arab dengan kata haulai. Sedangkan kata mereka itu biasanya diartikan dalam bahasa Arab itu dengan ulaika. Nah, udah paham kan sampai di sini kan? Mungkin udah inget ya teman-teman. Jadi coba kita cek di ayat surah Al-Kahfi-nya. Di ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Haula'i qaumun ittakhadhu min dunihi ilaha. Laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Yang artinya, salah seorang dari pemuda itu berkata kepada yang lain, mereka itu kaum kami yang telah menjadikan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain Dia. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan jelas tentang kepercayaan mereka? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah? Ya, Quran surah Al-Kahfi ayat 15. Jadi teman-teman, di ayat ini itu ceritanya adalah ketika itu para pemuda Ashabul Kahfi lagi ngobrol sama orang lain, ngobrolin kaum-kaumnya gitu, kaum-kaumnya yang kafir dan tidak mau menyembah Allah seperti itu. Tapi lihat bagaimana pemuda Ashabul Kahfi ini mengatakan bahwa pemuda Ashabul Kahfi ini masih memakai diksi haulai, yang mana kalau kita review lagi, kita balik lagi ke isim isyarah tadi, bahwasanya haula itu adalah menunjukkan untuk kata yang dekat ya kan, mereka ini. Nah, tetapi kalau misalkan kita lihat di terjemahan surah Al-Kahfi ini, di terjemahan Al-Quran di Indonesia, itu diartikan dengan mereka itu. Nah, itu karena kenapa beda ya? Itu kan beda kan? Itu karena agar itu lebih bisa dipahami oleh kita yang belum paham dengan bahasa Arab. Tetapi sebenarnya kalau di dalam bahasa Arab, haula itu artinya mereka ini.
Nah, jadi pemuda 10 Kahfi ini masih memakai kata haulai, mereka ini gitu. Lalu nggak sampai di situ saja, para pemuda 10 Kahfi ini juga memakai kata kaumuna, yaitu kaum kami gitu. Lihat bagaimana asesmen atau pendekatan pemuda 10 Kahfi ini. Jadi walaupun mereka itu kafir, orang-orang yang kaum-kaum pemuda 10 Kahfi ini kafir dan tidak mau menyembah Tuhan selain Allah, tetapi mereka masih menganggap bahwasannya kaum-kaum yang kafir ini dekat sama dia gitu. Mereka nggak malah ngejauh, mereka nggak pakai diksi ulai, mereka masih memakai haulai. Jadi tandanya mereka masih memiliki seperti itu. Ini mirip seperti ketika Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya. Nabi Nuh itu kalau di surah Nuh itu, Nabi Nuh juga memakai banyak diksi, ya qaumi, wahai kaumku. Nah, teman-teman, jadi di sini kita paham bahwasanya ketika kita berdakwah itu gak bisa kalau nggak tanpa cinta, gak bisa berdakwah kalau tanpa ada rasa saling memiliki. Kadang nasihat-nasihat yang kita tujukan untuk teman-teman kita itu, kadang kita menasihatinya bukan karena kita rasa sayang, tapi karena rasa kita nggak suka gitu. Padahal yang kita nggak suka itu adalah perbuatannya, bukan orangnya gitu, teman-teman. Seperti pemuda 10 Kahfi yang masih memakai kata haulai qaumuna, mereka ini adalah kaum kami gitu. Seperti Nabi Nuh yang ketika berawal masih memakai diksi ya qaumi. Nah, rasa kepemilikan inilah yang melekat kepada para aktivis dakwah seharusnya ya, kepada kita para pendakwah, bahwasanya untuk berdakwah itu harus memakai kasih sayang. Tidak bisa dengan kekerasan, tidak bisa dengan hal-hal yang membuat orang akan semakin jauh dari Islam. Maka perhatikan lagi teman-teman bagaimana cara kita berdakwah dari pemuda 10 Kahfi, dan juga dari Nabi Nuh kita belajar bahwasanya mendakwakan Islam itu adalah butuh kasih sayang dan rasa kepemilikan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.